Shalom, selamat sahabat dan salam sejahtera bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Sekolah Sahabat Online Streaming yang dibawakan oleh The Panelist, yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kelima dengan judul Yesus Pemberi Perhentian. Dan seperti biasa telah hadir 5 panelis kita yang akan membawakan pelajaran hari per hari antara 5 sampai 6 menit. Yang pertama, kita akan memperkenalkan dahulu Pendeta Paul Jai. Silakan perkenalkan diri Pak, dan juga melayani di mana sekarang ini, dan sapa para pemirsa. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya Pendeta Paul Jai, sekarang ini dipercayakan sebagai Field Secretary untuk Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadinya adalah Gembala Jemaat dari Keramat Pulau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah Pendeta Sam Sumampau. Silakan Pastor Sam, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pendeta Sony Situmorang. Selamat sahabat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Sam Sumampau. Sekarang saya melayani di Jemaat SLA Nusra sekaligus chaplain di sekolah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya adalah Pendeta Jimmy Mumek. Silakan Pastor. Shalom, selamat hari sahabat. Berjumpa kembali kita dalam live streaming untuk pelajaran sahabat. Saya Pendeta Jimmy Mumek saat ini melayani di Jemaat Malalayang dan Perkumpulan Jalan 5 September Malalayang 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang berikutnya Pendeta Jusak Hutapea. Silakan Pastor Jusak. Selamat malam pemirsa sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sahabat bagi kita semua. Bagi saudara yang ikut berpartisipasi dan menonton acara ini, saya adalah Pendeta Yusak Hutapea. Saat ini melayani sebagai gembala di Jemaat Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Taman Mini. Dan untuk itu, mari kita sama-sama berdiskusi untuk memahami pelajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat sahabat. Yang last but not least, Pendeta Muda Cinar Padang. Silakan Pastor Cinar, perkenalkan diri. Selamat sahabat pemirsa yang kami kasihi. Kita berjumpa kembali di sahabat ini untuk membicarakan akan pekabaran Tuhan melalui sekolah sahabat. Saya Cia Padang, sementara melayani di House of Hope, di sebuah ministry yang ada di Jawa Barat di Puncak. Kita boleh berdiskusi lebih banyak lagi akan pelajaran kita sepanjang minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kita minta Pastor Paul Ejai untuk memimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu pada hari Sabat yang kudus ini. Satu Sabat kami lebih dekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di saat kami berdiskusi, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, agar firman yang kami diskusikan bersama boleh memberikan satu kekuatan bagi kami semua, baik pemirsa Tuhan, demikian juga bagi kami, khususnya yang menyampaikan, agar firman ini dapat menjadi kekuatan dan menjadi sebuah pengharapan, di mana kami akan menemukan perhentian yang sesungguhnya bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga dan di dunia baru. Datanglah bersama kami di dalam diskusi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pada Sabat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat istimewa, itu Yesus Pemberi Perhentian. Ketika Sabat lalu penulis buku Ibrani menganalogikan Yesus sebagai saudara, maka pekan ini penulis pelajaran mengatakan Yesus Pemberi Perhentian. Dan ayat hafalan diambil dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9, dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ingat,
Ibrani 1 dan 2 berfokus kepada pengukuhan Yesus sebagai penguasa, sebagai pembebas umat Al-Ibrani, dan Ibrani 3 dan 4 berkata Yesus sebagai apa? Pribadi yang akan berikan hari perhentian. Lalu, kenapa kita fokus kepada hari perhentian? Bagaimana latar belakangnya? Dan kenapa hingga saat ini hal tersebut masih kita pelajari dan harus kita implementasikan? Dan dikatakan bahwa hari itu, hari apa itu nanti panelis akan bawakan, menjadi hari peringatan kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan Tuhan membuat semuanya sempurna. Ingat pekan lalu dan juga saat ini ada katanya cicipan awal. Semuanya itu kita akan dengarkan dari para panelis. Untuk 5-7 menit ke depan, masing-masing panelis akan bawakan presentasinya atau pelajarannya. Dan kami ingatkan bagi saudara-saudara di Facebook, di YouTube, atau di tempat lain yang memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menulis pertanyaan Anda di kolom komen ini, karena di akhir acara kami akan menjawabnya. Untuk pelajaran hari Minggu akan dibawakan Pendeta Justus Kutapea, namun sebelumnya saya ingin sapa dulu Bapak Ibu Evi Kaunang, Bapak David John, Bapak Jeremia, Bapak Henry Manut Pandiangan, Bapak Ramses Manulang, Bapak Heri Wala. Selamat Pak, dan ada beberapa orang lainnya yang sudah terlewat. Selamat sahabat baik kita semua. Pastor Yusak, silakan membahas tanah sebagai tempat peristirahatan. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Pastor Sony Situmorang atas kesempatan yang indah ini. Kita mau membahas mengenai tanah sebagai tempat perhentian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, para hadirin yang kami kasihi, bahwa dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ada hal-hal yang menarik untuk kita dalami secara pribadi. Ketika saya coba membaca pelajaran ini, sehingga menimbulkan satu pertanyaan, kenapa Tuhan pilih mereka di tempat yang terpencil? Karena waktu itu pusat peradaban adalah Mesopotamia dan juga di daerah Mesir. Di sana sudah ada peradaban yang cukup canggih pada zaman itu. Karena mereka sudah mengenal aksara dan beberapa hal perkembangan di sana. Kemudian, justru Abraham dipanggil kepada satu tempat di mana tempat itu belum begitu terkenal. Pada waktu itu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, penurutan Abraham ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa kita sementara di dunia dia ada satu pekerjaan yang kita harus lakukan, yaitu menjadi saksi Tuhan. Tentunya, saudara yang kekasih, dunia yang sudah ditempati waktu itu ada 3 benua yang sudah ditempati oleh orang, yaitu Eropa, Afrika, dan juga Asia. Saudara yang kasih, dalam proseslah untuk mendiami daerah Amerika. Jadi ada 3 benua yang menjadi pusat peradaban pada waktu itu, yang sudah ditinggali orang. Yang menjadi menarik, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Allah memanggil Abraham keluar dari satu tempat, yaitu dari Ur Kasdim, dan sebelumnya mereka sudah merantau ke daerah Aram. Dari Aram dia dipanggil bersama dengan ayah Tera, mereka pergi ke satu tempat yang Tuhan tunjukkan. Tentunya saudara yang kekasih, pertama, kalau rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Sekalipun tanah itu sepertinya bukanlah tempat yang sangat strategis, tetapi dikatakan bahwa tanah itu adalah tanah yang banyak susu dan madu. Tentunya kalau banyak susu dan madu, tanah itu adalah tanah yang sangat subur. Tuhan merencanakan satu tempat bagi setiap umat Tuhan yang percaya kepadanya, satu tempat yang sangat istimewa. Kalau pada zaman itu, saudara yang kasih, kalau kita yang hidup pada zaman sekarang ini, ada yang di Indonesia sekarang lagi viral, memperbincangkan mengenai Edi Mulyadi, karena membahas mengenai Kalimantan, sehingga ada beberapa hal, kata-kata yang mungkin menyakiti hati orang sana. Itulah sebagai manusia, tidak mungkin meninggalkan kota besar. Karena pusat peradaban waktu itu adalah di daerah Mesopotamia dan Mesir. Tetapi Tuhan menempatkan mereka di satu tempat, disitulah Tuhan panggil mereka. Saudara yang kasih, kenapa? Karena ini belakangan dan di kemudian hari ini menjadi pusat bisnis. Karena semua dari 3 benua ini harus melewati. Dan itulah alasan kenapa Tuhan memilih mereka menjadi saksi di sana. Apa saja yang mau disaksikan?
bahwa yang paling banyak disaksikan mereka adalah bahwa mereka memiliki Allah, Khalik Pencipta, dan juga Allah yang memiliki hari Sabat sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat kita. Menjelaskan bagi kita bahwa tanah ini Tuhan berikan sebagai satu tempat ini juga menjadi gambaran bagi kita bahwa Tuhan itu menyediakan tempat itu adalah yang terbaik untuk kita. Pelajaran ini mudah-mudahan menjadi satu amaran dan juga pelajaran untuk kita bahwa Tuhan itu kalau menyediakan tempat itu yang terbaik. Dan Tuhan menyediakan tempat itu sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Orang Israel ditempatkan, walaupun mereka tidak di pusat peradaban waktu itu, mereka pergi ke daerah Timur Tengah ini, meninggalkan pusat peradaban itu, karena Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Jadi saudara yang kekasih, yang menarik untuk kita pada hari ini, bahwa Tuhan menyediakan, kalau kita ditempatkan di satu tempat oleh Tuhan, Tuhan punya rencana bagi kita untuk menjadi saksi di sekitar kita, menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Tuhan Allah Khalik Pencipta dan juga Tuhan atas akan hari Sabat. Inilah hari Minggu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya serahkan kembali kepada hamba Tuhan, Pastor Sony Situmorang. Silakan, Pastor. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Jusa Kutapea atas pemaparan mengenai tanah sebagai tempat peristirahatan. Suatu materi yang dibawakan secara sistematis yang melukiskan dan menggambarkan apa yang ada di pikiran penulis yang menghubungkan hari Sabat merupakan penciptaan dengan pembebasan. Kita masuk pada pelajaran hari Senin. Namun saya mau ingatkan kembali kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, bila mana saudara memiliki pertanyaan sehubungan dengan materi yang dibahas oleh pemateri nanti, oleh panelis, please don't hesitate to write it di komen. Jangan ragu-ragu, tulis di mana? Di kolom komen Facebook Anda, dan di akhir pelajaran kita akan membahasnya. Sebelumnya selamat Sabat buat Ibu Evi Kaunang, Bapak Heriwala, Ibu Mentari, Ibu Preti Sitompul, Ibu Nelly Padaunan, dan juga Ibu Emilia MX dari Bali. Pastor Cinar, this is your time. Baik, selamat malam para pemirsa yang kami kasihi dan juga yang Tuhan kasihi. Saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang ada di Facebook dan juga kami bersama-sama yang ada di Zoom ini. Kita bersyukur karena ada satu pembahasan yang sungguh luar biasa. Kalau boleh saya katakan pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan pada zaman ini. Untuk mana boleh meneguhkan kita bagaimana rencana Tuhan, bagaimana rencana ilahi kepada masing-masing kita dimanapun saudara berada. Terima kasih Pastor Sony yang memberikan kesempatan ini bagi saya pada malam hari ini. Saudaraku, panelis ini bukanlah sesuatu yang luar biasa kalau bukan karena Tuhan. Kita sedang berdiskusi di tempat ini bukan menunjukkan kebolehan kehebatan para panelis, tapi bagaimana kita boleh saling sharing, saling mengerti apa rencana Tuhan lewat pelajaran yang akan kita pelajari malam ini. Saudaraku, dimanapun saudara berada pada saat ini, satu judul yang luar biasa yang akan kita bicarakan malam ini adalah Yesus pemberi perhentian. Ketika muncul kata Yesus pemberi perhentian, ini adalah menjadi satu yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Pesan sekolah Sabat ini juga menjadi pesan yang luar biasa bagi saudara dimanapun berada. Kenapa? Sebab perhentian yang akan kita pelajari dalam malam ini bukanlah diberikan oleh seorang pastor. Perhentian yang diberikan pada malam ini yang kita harus bahas bukanlah diberikan oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta. Bukan diberikan seorang penguasa ataupun seorang orang kaya di dunia ini. Tetapi pemberian perhentian ini betul-betul berasal daripada Dia,
adalah Yesus. Dengan kata lain, ketika kita menyadari perhentian ini berasal daripada Yesus, apakah ada yang selalu saudara ragukan lagi? Saya pikir tidak ada yang diragukan lagi. Karena sumber daripada perhentian itu adalah berasal daripada Dia, pencipta alam semesta ini. Maka untuk itulah di pelajaran hari Senin, dia berikan satu pelajaran bagaimana karena ketidakpercayaan. Kalau saudara melihat dan membaca pelajaran sekolah sahabat di hari Selasa, saya pikir bukanlah sesuatu yang baru lagi bagi saudara dan saya. Bahkan ketika kita di pendalaman kelas anak-anak pun sudah berbicara tentang Yosua dan Kaleb. Itu sudah hal biasa, saudaraku. Tetapi kenapa ini diulang pada malam ini untuk mana kita lebih mendalami rencana Tuhan? Lewat satu perhentian yang Tuhan sediakan. Saudara bisa merasakan mereka bersuka cita ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Tetapi ketika mereka tiba di satu tempat di mana mereka sudah harus mengambil kesimpulan, ketika berita-berita itu berbeda-beda, ketika yang lain mengatakan itu bukanlah tempat kita, itu adalah kematian kita, tanah itu adalah tanah yang sangat menakutkan, tetapi sebagian lagi dua hamba Tuhan ini mengatakan apa? Tanah itu penuh berkat. Tanah itu penuh berkat. Kita akan bersama-sama di sana. Makanya kalau saya baca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saya coba baca di dalam alinea yang keempat, yang ketiga, dikatakan, Tuhan menjanjikan anak-anaknya pemberian yang berada di luar jangkauan manusia. Itulah mengapa janji-janji itu didasarkan pada kasih karunia dan hanya dapat diakses melalui iman. Tuhan menjanjikan anak-anaknya pemberian yang berada di luar jangkauan manusia. Saudaraku, masing-masing kita tahu apa akibat ketidakpercayaan. Akibat dari ketidakpercayaan itulah, maka mereka merasakan betapa ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika kepercayaan itu terus ada, maka itu akan membuang ketakutan. Pertanyaan malam ini adalah, ketakutan apa yang saudara hadapi? Ketakutan apa yang saudara alami saat ini? Lalu apa yang harus saudara lakukan? Harus ada kepercayaan bahwa dalam ketakutan itu ada pengendalian Allah. Ada pengendalian Allah. Maka di alinea yang berikutnya dikatakan, seharusnya umat-umat Tuhan ini saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, bukan saling menyalahkan maksudnya. Bukan saling menyalahkan, bukan saling menakuti satu dengan yang lain. Tetapi itu yang terjadi, sehingga akibat daripada ketidakpercayaan itu, mereka mengalami bukan kebahagiaan, bukan kedamaian, tetapi kesusahan demi kesusahan. Itu mungkin pengantar sementara, nanti akan kita lanjutkan oleh panelis yang lain. Kembali kepada Pendeta Sony. Terima kasih. Karena ketidakpercayaan, Joshua dan Kaleb adalah bukti minoritas yang Tuhan katakan adalah pribadi yang benar dibandingkan 10 pengintai yang mayoritas yang ternyata tidak benar di hadapan Allah. Terima kasih. Kembali kami menyampaikan, bila mana saudara punya pertanyaan sehubungan dengan materi yang dibawakan panelis, silakan tulis di kolom komen. Sudah masuk satu pertanyaan tadi. Dan pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran hari Selasa, akan dibawakan oleh Sam Sumampau. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat sahabat kepada Pendeta Muda Anggian Sitohang, Bapak Marno Abi, Ibu Helmina Simatupang. Kemudian juga selamat sahabat buat Ibu Teti Rosita Sitanala Situmorang dan para panelis lainnya yang sudah sempat lewat notifikasinya. Selamat sahabat. Kita akan berikan waktu ini buat Pendeta Sam Sumampau. Silakan Pastor Sam. Baik, terima kasih Pendeta Sony Situmorang. Terima kasih juga untuk dua panelis yang sudah menyampaikan pemaparan pelajaran hari Minggu dan hari Senin, Pendeta Yusuf Tapea dan juga Pendeta Sinar Padang. Dan pada saat ini bagian saya adalah pelajaran hari Selasa dengan judul Hari Ini Jika Engkau Mendengar Suaranya.
saudara-saudaraku, kegagalan orang Israel untuk memasuki perhentian dalam tanda petik tidak menghalangi Allah untuk bekerja dengan umatnya. Hamba Tuhan, Rasul Paulus, pada saat dia mengirim surat kepada anak rohaninya, Timotius, di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13 mengatakan bahwa Tuhan tetap setia meskipun kita tidak setia, meskipun umatnya tidak setia. Lalu hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam kitab yang menjadi pelajaran kita di sepanjang 1 triwulan ini, buku Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11 menyatakan bahwa undangan Tuhan atau janji Tuhan bagi kita itu tetap sama. Nah, walaupun kalau kita baca di dalam ayat pertama, ayat 6, ayat 9 dari Ibrani pasal 4 itu, hamba Tuhan Rasul Paulus menggunakan kata kerja di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu kata lepo dengan apolepo, yang menyiratkan bahwa janji itu telah ditinggalkan atau telah diabaikan. Tetapi bukan Allah, sudah barang tentu, yang meninggalkan janji itu ataupun mengabaikan janji itu. Dan fakta bahwa undangan atau janji untuk memasuki tadi dikatakan tanah perjanjian atau tempat perhentian pada zaman Daud itu yang mengacu pada Mazmur 95, sesungguhnya menyiratkan bahwa janji itu belum diklaim dan janji itu masih tersedia. Dan di dalam ayatnya yang ketiga dan 4 dari Ibrani pasal 4, hamba Tuhan Rasul Paulus menyatakan bahwa janji perhentian itu sesungguhnya telah tersedia sejak penciptaan. Dan Tuhan mengundang kita hari ini. Tuhan mengundang kita hari ini untuk masuk ke dalam perhentiannya. Di mana kata hari ini, kata hari ini adalah satu konsep yang penuh dengan makna, yang penuh mengandung makna. Yang pertama itu, ketika Musa memperbaharui perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan di perbatasan tanah perjanjian itu di Kades Barnea itu, dia menekankan pentingnya hari ini. Jadi kita bisa melihat dari peristiwa itu bahwa kata hari ini itu maknanya suatu yang penting. Lalu berikutnya di dalam Ulangan 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-7, ayat 2 sampai ayat yang ke-7, hari ini adalah satu momen, satu kesempatan refleksi bagi orang-orang untuk menyadari, momen refleksi bagi orang-orang untuk menyadari bahwa Allah itu tetap setia kepada umatnya. Lalu di dalam Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, hari ini merupakan saat untuk memutuskan keputusan kita kepada Tuhan untuk tetap setia. Jadi kalau saya boleh rangkumkan makna hari ini dari 3 peristiwa itu, maka hari ini adalah satu hal yang penting di mana kita harus mengambil keputusan untuk tetap setia, dan keputusan itu tidak boleh ditunda-tunda. Hari ini saudara-saudara adalah waktu pengambilan keputusan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk tetap setia. Tetapi hari ini juga merupakan warning, tanda bahaya. Kenapa tanda bahaya? Karena banyak sekali contoh-contoh daripada Israel Badani dulu. Mereka tidak mengamarkan warning hari ini. Jadi ini tanda bahaya buat kita untuk segera mengambil keputusan untuk tetap setia. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Ibrani yang kita sedang pelajari, sesungguhnya konsep hari ini menuju kepada era pemenuhan daripada janji-janji Allah. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 yang kita sudah pelajari di sahabat yang lalu, di situ dikatakan Allah atau Bapa berkata kepada Yesus, Engkau telah kuperanakan pada hari ini.
engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini merupakan satu penetapan Yesus sebagai penguasa, dan itu merupakan pemenuhan daripada janji-janji Allah. Lalu pada hari ini telah kuperanakan engkau, ini juga merupakan pengukuhan kepada Yesus. Meresmikan satu era baru akan berkat dan kesempatan bagi saudara dan saya. Dan kita tahu bahwa Yesus telah mengalahkan musuh. Dengan demikian, Yesus meresmikan dalam tanda petik yang namanya perjanjian baru. Bukan Matius sampai Wahyu, tapi perjanjian baru supaya kita boleh kembali setia kepada Allah. Dengan demikian kita dapat mendekat dengan penuh keberanian di hadapan hadirat Allah. Dengan demikian kita dapat bersukacita di hadapannya dengan pengorbanan rohani berupa ucapan syukur dan puji-pujian. Saudara-saudaraku, seruan hari ini, jika kita mendengar seruan itu adalah undangan bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan tetap setia kepada kita. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menerima undangannya segera. Dan itu tidak boleh ditunda-tunda. Demikian pembahasan hari Selasa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pastor Sony Situmorang. Terima kasih. Hari ini jika kamu mendengar suaraku, wow, luar biasa. Hari ini kapan? Pendeta Sam Sumampo telah menjelaskan konsep hari ini yang menunjukkan era pemenuhan janji Tuhan. Kembali bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komen Facebook Anda, sehingga nanti di akhir pertanyaan, di akhir pemaparan, kami bisa menjawabnya. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran hari Rabu, memasuki perhentiannya. Wow, suatu pelajaran yang saya bisa katakan ini salah satu intinya yang akan disampaikan oleh Pendeta Paul Emerson Jai. Silakan Pastor Jai untuk pelajaran hari Rabu. Terima kasih Pendeta Situmorang. Demikian juga buat semua saudaraku yang mengikuti akan acara ini. Pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena pelajaran kita sepanjang 1 minggu adalah menunjukkan bagaimana luar biasanya Allah kita memikirkan kesejahteraan kita. Kesejahteraan manusia yang diciptakannya. Setelah manusia diciptakan, sebelumnya disediakan segala sesuatu, segala kebutuhan, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Lalu di akhir semua penciptaan itu, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Dan setelah selesai penciptaan itu, Allah sendiri yang memeteraikan, yaitu Sabat. Sabat, hari perhentian. Di dalam pelajaran kita hari Rabu ini, bahwa merayakan hari Sabat merupakan satu fakta bahwa Allah ingin mengakhiri segala pekerjaan, kemudian dilanjut dengan setelah selesai penciptaan, manusia jatuh dalam dosa, Sabat Tuhan sediakan untuk mengakhiri segala keletihan, segala kecapean, lalu mengakhiri segala beban. Kita masuk kepada perjalanan, dibuat ilustrasi perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat apa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa. Alasan utama supaya bangsa ini diizinkan keluar dari tanah Mesir adalah supaya orang Israel beribadah kepada Tuhan Allah. Waktu ditanya oleh Firaun, untuk apa? Mau ngapain keluar bangsa ini dari tanah Mesir? Jawabannya ialah supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur Allah kita ini adalah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Dia rindu supaya kita itu menikmati juga yang namanya hari perhentian. Dan hari perhentian itu tidak berhenti di dunia ini.
bagaimana pentingnya Sabat yang merupakan lambang penebusan, yang merupakan peringatan akan penciptaan. Ini bukan hanya di dunia. Itulah disebut di sini memasuki perhentiannya. Yang mana itu? Ya, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan di dunia baru. Kalau kita baca Yesaya 66 ayat yang terakhir 21 sampai 23 bahwa bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Umat-umat Tuhan, umat Allah akan datang menyembah Allah mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur menjadi salah satu umat yang menguduskan hari Sabat. Sering saya saksikan bahwa saya beruntung karena orang tua saya sudah lebih dahulu mengenal dan menerima akan keyakinan ini. Karena bukan rahasia, saudaraku. Ada banyak orang baca Alkitab, mengkhotbahkan ayat-ayat Alkitab, tetapi tidak menguduskan hari Sabat. Ini kasat mata kita bisa lihat. Berapa banyak orang yang percaya kepada Sabat itu hari Tuhan. Ya. Hari Tuhan begitu penting ya, bagi kerohanian kita. 6 hari kita kerja. Bukan berarti kita tidak ada hubungan dengan Tuhan selama 6 hari. Tetapi Tuhan mau di hari ke-7 itu sekaligus memperingati bahwa kita ini adalah sebagai ciptaan. Kalau kitab Yesaya katakan bahwa Sabat itu adalah hari peringatan bahwa kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Ini menjadi tanda kepada dunia. Itulah sebabnya, ya, bila mana kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini, dikatakan begini, Tuhan hanya berhenti ketika Dia telah mengamankan kesejahteraan kita. Artinya setelah semua kesejahteraan itu diberikan, lalu Tuhan berikan juga satu hari untuk berhenti. Saya senang membaca Keluaran pasal 16, saudara. Bagaimana cara Tuhan mengajarkan kesederhanaan secara sederhana mengenai menguduskan hari Sabat. Dan betapa pentingnya Sabat. Dengan Tuhan menurunkan manna kepada bangsa Israel 6 hari lamanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, porsinya cukup untuk sehari. Tetapi hari ke-6, porsinya harus 2 kali lipat. Kenapa? Karena Tuhan katakan, supaya kamu ingat bahwa ada Sabat, hari ke-7. Supaya kamu berhenti dari segala pekerjaan. Ya. Dan kamu akan menguduskannya. Dan Allah memberkatinya. Jadi kita melihat bagaimana pentingnya hari Sabat dalam hidup kita ini. Tidak perlu ragu karena Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang masih ragu untuk bekerja harus bekerja hari Sabat tidak cukup, mungkin makanan dan sebagainya, ini menunjukkan kurangnya iman kita kepada apa yang Tuhan sudah ya firmankan. Saudara-saudara yang kasih, ada ayat di dalam kitab Ibrani pasal 4 yang saya baca saat ini, ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Betapa penting pada saat ini, setelah kita menerima Sabat itu dari Tuhan yang menjadi berkat, jangan sampai kita tidak bertumbuh. Saya senang kalau berbicara mengenai Sabat. Kenapa, saudara? Saya pernah satu kapal ya, dengan beberapa pendeta dari ya, sahabat-sahabat kita dari gereja yang ya, di luar denominasi kita. Kebetulan saya sangat bersahabat dengan nakoda kapal itu, teman saya sepermainan untuk olahraga. Lalu malam itu dia katakan, karena ini sepanjang perjalanan dari ya Sibolga ke Nias. Ya.
Dia katakan begini, puji Tuhan malam ini ada banyak pendeta. Ya. Berarti aman perjalanan kita. Tapi langsung dia singgung begini, saya jadi bertanya ini karena di sini ada pendeta Advent dan ada juga pendeta yang bukan Advent. Ya, padahal dia sendiri bukan Advent maksudnya. Ada pendeta saya di sini, dia sebut. Ya. Lalu dia katakan, kenapa orang Advent ya berhenti hari Sabtu? Sabatnya hari Sabtu bukan hari Minggu. Ya. Boleh dulu dijawab bapak-bapak pendeta juga yang sekarang ini ya memelihara hari Minggu. Saudaraku, intinya yang terakhir adalah setelah kita saling diskusi, karena kita tidak mau berdebat, tapi saya menyampaikan kepada mereka bagaimana Sabat itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh berubah. Sebab di dalam 2 loh batu jari Allah sendiri yang menuliskannya. Bahkan waktu batu itu dipecahkan oleh Musa pada waktu menghadapi bangsa Israel yang murtad, ya, yang berbuat serong, ya, Tuhan suruh dia kembali naik ke atas Bukit Sinai. Lalu Allah menuliskan kembali 2 loh batu itu dengan jarinya. Menunjukkan bahwa ini adalah merupakan perintah yang tidak boleh berubah. Dan di akhir perbincangan kami, diskusi kami, mereka katakan begini, terima kasih Pak Pendeta Zai, yang penting sekarang marilah kita memegang iman kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, Alkitab, firman Allah masih ada di tangan kita hari ini. Jangan pernah ragukan tentang Sabat. Bahkan jangan lupa bahwa Markus 2 ayat 27-28, Allah sendiri berkata bahwa Sabat dibuat untuk manusia. Manusia bukan orang Advent, manusia bukan orang Advent saja, manusia bukan orang Yahudi saja. Ini untuk semua ciptaan Tuhan. Jadi harusnya semua manusia di dunia harus menyucikan hari Sabat. Dan itu kekal sampai di dunia baru. Jadi ya, marilah, karena ada ayat dikatakan di sini, orang yang tidak memelihara ya hari Sabat itu di dunia ini, yang tidak masuk dalam perhentian di dunia ini, tidak akan masuk dalam perhentian di mana? Dalam perhentian di sorga. Jadi ya, ini menjadi hal yang penting bagi kita. Jangan sampai bagi saya, kalau masih ada orang Advent sudah kenal kebenaran ini lalu murtad lagi, saudara-saudara, aduh malang sekali ya. Mudah-mudahan kita tetap setia sampai Tuhan datang. Demikian dulu ya ulasan dari saya, nanti boleh kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pastor Jai yang telah menerangkan pelajaran hari Rabu, yaitu memasuki perhentiannya dengan ilustrasi dan juga pengalaman hidupnya. Baik, sekarang kita akan masuk pada pelajaran hari Kamis. Suatu cicipan awal akan ciptaan baru. Berbicara mengenai cicipan berarti sesuatu yang kita rasakan di dunia ini sebelum kita merasakan the real Sabat, the real rest di mana? Di sorga. Silakan Pastor Jimmy untuk membawakan pelajaran hari Kamis. Namun sebelumnya saya akan sapa dulu para pemirsa yang sudah hadir bersama kita, Bapak Boy Harwawan, selamat Sabat. Opung Moses Nadiak, selamat Sabat. Bapak Pahala Sihotang, Bapak Hamidudin Silalahi, kemudian Ibu Seru Mangamba, lalu Ibu Helmina Simatupang, kemudian kami sama-sama juga Bapak Heri Wala dengan pertanyaannya. Lalu kami ucapkan sama-sama juga buat Pendeta Ketler Sagala. Selamat Sabat, Tuhan berkati. Kita berikan waktu berikut untuk Pendeta Jimmy Mumek. Silakan Pastor Jim. Shalom, selamat hari Sabat. Di pelajaran hari Kamis membahas tentang suatu cicipan awal akan ciptaan baru. Jadi bahasa Inggrisnya a foretaste. Jadi rasa pendahuluan akan new creation, jadi ciptaan baru. Kita akan berbicara bukan hanya nanti pada waktu kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga, tapi perhentian ini juga ternyata berbicara tentang masa lalu. Tadi Pendeta Zai juga sudah singgung sehubungan dengan hari Sabat yang merupakan lambang penciptaan dan penebusan.
Nah, hari peristirahatan Sabat ini tidak hanya memperingati kemenangan Tuhan di masa lalu, tapi juga merayakan janji Tuhan untuk masa depan. Saya teringat seorang teolog Yahudi, namanya Abraham Heskel. Dia katakan begini, Sabat adalah pintu gerbang kerajaan sorga. Jadi sedikit lagi kita akan melangkah masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebelum kita menikmati istirahat yang sesungguhnya, sebenarnya Sabat sudah dirancang oleh Tuhan di dunia ini untuk kita boleh nikmati perhentian sorga. Jadi ketika kita masuki Sabat, seakan-akan kita sudah ada dalam suasana sorga. Makanya cicipan awal di sini, ini rasa pendahuluan sorga hanya bisa kita dapatkan tatkala kita merayakan Sabat. Jadi memang Sabat ini ternyata Tuhan sudah rancang khusus untuk kita, untuk umat Allah. Ibrani 4 ayat 9 jelas. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Kata eres, maksudnya diterjemahkan sabatismos. Kadang-kadang kita mulai berdalih bahwa hari ke-7 itu bukan hari Sabat. Tapi kalau kita kembali ke bahasa asli Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga pun menekankan tentang sabatismos, Sabat, Sabaa, selalu mengarah kepada perhentian hari ke-7. Nah, perhentian hari ke-7 yang kita sedang rayakan di dunia ini adalah rasa pendahuluan sebelum kita memasuki sorga. Jadi, saudara, pada saat ini ketika kita bahas pelajaran yang khusus hari Kamis, kita sedang dalam satu perayaan, kegembiraan, ucapan syukur, karena kita sedang dalam suasana sorga. Saya mau ajak kita semua, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Anda masuki Sabat, Anda seakan-akan sudah saudara pemirsa dimanapun kita berada. Mari kita tetap jalin hubungan yang dekat dengan sahabat kita, saudara kita, bahkan dengan semua orang, apalagi pada hari khusus Tuhan, hari Sabat. Karena ini rasa pendahuluan yang kita akan nikmati nanti di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mubek atas pemaparan yang begitu indah. Dan saudara-saudara, di tangan kami telah ada 5 sekarang pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan, kita akan dengarkan sebuah lagu dari anak-anak muda yang menamakan dirinya adalah Padela. Siapa mereka? Kita akan dengarkan PA Depok Lama. Ya, sebentar. So
Baik, terima kasih kepada Pak Dela, Pemuda Advent Depok Lama. Ada pertanyaan yang masuk, saudara-saudara, dari Bapak H. Pakasi. Dia tidak sebutkan di mana. Pertanyaannya begini. Apakah orang yang tidak mengakui Sabat sebagai hari perhentian berarti tidak mengakui Allah sebagai pencipta? Lalu, apakah mereka tidak masuk surga? Jadi, pertanyaan yang unik, kita akan berikan kesempatan pertama kepada Pendeta Jusak Hutapea dulu, ya. Nanti dilanjutkan oleh panelis yang lain. Silakan, Pastor Jusak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik dari Bapak Pakasi. Saya pikir pertanyaan ini sangat fundamental untuk kita pahami. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita sebelum menjawab, saya akan jelaskan dulu isi Alkitab. Dalam Keluaran pasal 28 ayat sampai 13 itu dijelaskan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Kenapa kita menguduskan hari Sabat? Ayat selanjutnya dikatakan, sebab 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Lantas siapa yang harus, bagaimana cara kita? Maka kita harus berhenti. Apakah hanya kita yang berhenti? Tentu tidak. Sampai ternak kita pun harus berhenti melakukan pekerjaan oleh karena hari Sabat itu. Jawabnya, saudara yang kekasih, bahwa dari konteks Alkitab ini, jelas bahwa ingat dan kuduskan hari Sabat itu ada hubungan eratnya dengan penciptaan. Ketika kita tidak menguduskan hari Sabat, artinya, saudara yang kasih, kita harus pahami dulu, menolak dan tidak mengerti akan konsep hari Sabat. Kalau menolak adalah orang yang sudah mengerti dengan baik, mengerti dengan benar, memahaminya dengan benar, tetapi tidak mau melakukannya. Tentu saudara yang kekasih, bahwa ini tidak berkenan di hadirat Tuhan. Karena dalam ayat inti kita tadi telah tersedia 1 hari perhentian. Dalam buku Ibrani jelaskan. Artinya, saudara yang kekasih, hari Sabat itu masih berlaku sampai pada zaman Rasul-Rasul. Kenapa itu? Karena mengingat Allah sebagai hari pencipta kita. Jawaban yang pasti, saudara yang kasih, kalau kita menolak hari Sabat, itu artinya kita juga menolak Allah hari pencipta kita sebagai pencipta kita. Kemudian, saudara, apakah mereka masuk surga? Nah, ini pertanyaan yang bagus, saudara. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 56 dan Yesaya pasal 66 secara spesifik, dalam Yesaya pasal 66 ayat 23, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Artinya dalam kerajaan sorga juga, umat-umat Tuhan juga menguduskan hari Sabat. Kalau saudara menolak hari Sabat itu, bahwa apakah Anda berada di dalam kerajaan sorga? Tentu tidak. Karena di sorga pun nanti kita menguduskan hari Sabat sesuai dengan konteks Alkitab. Jadi terima kasih Bapak Pakasi. Jadi kalau apakah orang itu yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau sekarang kita lihat mereka tidak menguduskan hari Sabat. Itu ada 2 pemahaman, saudara. Dia belum tahu yang benar, atau sudah tahu tapi tidak mau tahu. Jadi di mana ini? Jadi itu makanya kita tidak boleh menghakimi. Karena kita tidak tahu isi hati orang itu. Mungkin dia belum tahu dengan memahami dengan benar masalah pengudusan hari Sabat. Mungkin orang juga bertanya, hari Sabat kan sama aja. Tapi yang jelas, saudara yang kasih, orang Israel sampai hari ini masih menguduskan hari Sabat. Sejak zaman dahulu sampai sekarang mereka menguduskan hari Sabat. Dan harinya sama, tetap hari Sabtu. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah pelajaran mungkin yang saya bisa tambahkan. Mudah-mudahan Pak Kasih, kalau ada mungkin masih ada pertanyaan silakan. Tapi jelas hari Sabat latar belakangnya oleh karena Allah menjadikan langit dan bumi selama 6 hari, artinya selama penciptaan. Dan siapa yang berhenti jelas dijelaskan siapa yang berhenti. Syarat untuk menguduskan hari Sabat itu dijelaskan. Dan kenapa harus menguduskan hari Sabat dijelaskan. Kalau ini kita reject, berarti kita menolak Tuhan sebagai pencipta kita. Karena hari Sabat ada oleh karena pencipta. Dan yang kedua, kalau kita tidak mau menolak, apakah boleh masuk ke dalam kerajaan surga? Jelas tidak.
Karena Alkitab katakan di pasal 66 ayat 23 itu sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, mereka harus datang kepada Tuhan. Kalau dia tolak, apakah dia bisa bertemu dengan Tuhan? Itulah konteks Alkitabnya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Pastor Sony Situmorang. Baik, panelis yang lain yang mau berikan tambahan ada? Oh, saya sudah mau ketik Pendeta Jai. Setelah Pendeta Jai, Pendeta Padang. Yuk, silakan. Terima kasih. Kita tahu tadi bahwa yang menciptakan, yang membuat Sabat itu menjadi peringatan, menjadi hari perhentian, menjadi hari yang berkati adalah Allah sendiri. Dan 10 hukum. Hukum yang keempat, jelas dikatakan sana ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu, apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi kalau orang tidak menguduskan hari Sabat, berarti melanggar hukum Allah. Itu sama artinya bahwa kita juga tidak mengakui hukum itu sendiri yang dibuat oleh Allah sebagai pencipta. Jadi ya saya pikir sederhana jawabannya. Ya mudah-mudahan ya, jawaban saya ini boleh menolong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pastor Padang, silakan Pastor Padang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dan panelis yang lain sudah menyampaikan dengan baik makna-makna dan apa yang harus kita lakukan tentang memaknai tentang Sabat. Sedikit saya mau sampaikan kepada pemirsa yang ada pada malam hari ini adalah, bukankah Sabat itu berasal daripada sebuah kata yaitu perhentian, ya, perhentian. Dalam arti kata perhentian di sana adalah boleh kita bawa kepada banyak perhentian-perhentian yang dilakukan oleh orang yang mengaku umat Tuhan itu sendiri. Tetapi yang dimaksud adalah perhentian yang mana? Perhentian yang mana sebenarnya? Itu makanya kadang-kadang ada perhentian yang diambil orang pada hari Sabtu, hari Sabat, hari Minggu, hari Jumat, dan hari-hari yang lain. Tetapi perhentian yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah mengarah kepada bukti di mana Yesus, di mana Allah berhenti pada hari itu, dan kita pun merasakan perhentian yang luar biasa yang Tuhan sediakan itu. Cuma menjadi pertanyaan bagi kita adalah, pertanyaan yang ditanyakan tadi Bu sudah betul-betul sudah dibahas oleh panelis Pastor Hutapea dan juga yang disampaikan oleh Saudara Jai. Maka yang penting bagi kita adalah kita harus menyadari bahwa makna peristirahatan Sabat itu bukan sekedar karena menuruti akan 10 hukum saja. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi makna Sabat itu betul-betul memiliki satu nilai yang luar biasa, karena melalui itu rencana keselamatan Allah bagi umatnya bisa tersampaikan ataupun tercapai. Itu mungkin sedikit Pastor Sony, kembali kepada Pastor Sony. Ada satu lagi? Pastor Sep, mau tidak? Oke. Baik, terima kasih Pendeta Sony. Jadi kalau pertanyaan Bapak Pakasi mengatakan, apakah orang yang tidak mengakui Sabat sebagai hari perhentian berarti tidak mengakui Allah sebagai pencipta? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu Sabat merupakan peringatan akan penciptaan. Sabat merupakan di mana kita mengingat akan pencipta kita. Jadi kalau kita tidak mengakui Sabat, itu sama saja kita tidak mengakui Allah sebagai pencipta, ya, sebagai pencipta. Lalu apakah orang-orang yang tidak mengakui Sabat tidak masuk surga? Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Yusak Hutapea. Yesaya 66 ayatnya yang ke-22 dan 23. 22 mengatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, itulah yang akan menjadi tempat tinggal kita nanti, ya, tempat perhentian terakhir itulah, ya, itu akan Tuhan jadikan. Lalu di ayat 23 dikatakan bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat.
seluruh umat manusia akan datang. Datang untuk apa? Untuk sujud menyembah di hadapannya. Jadi kembali, kalau kita tidak mengakui Sabat di dunia sekarang ini, bagaimana kita mau dapat memelihara Sabat, menyembah Allah di dunia yang baru? Terima kasih. Oke, terima kasih ketiga panelis. Mudah-mudahan saudara-saudara Bapak Pakasi boleh menerimanya. Pertanyaan kedua muncul dari Bapak D. Mamahit. Dikatakan begini, saudara. Sepenting apakah Sabat dalam kehidupan kerohanian kita? Sebentar. Bagaimana dengan kami yang berbakti pada hari lain? Namun kami menganggap hari lain itu atau minggu sebagai Sabat kami. Apakah itu salah? Mohon penjelasannya para hamba Tuhan. Ini pertama kita minta dulu Pendeta Jimmy Mumek untuk menjawabnya. Silakan Pastor Jimmy. Oke, shalom, selamat hari Sabat. Sepenting apakah Sabat dalam kehidupan kerohanian kita? Terima kasih Bapak ini Ibu D. Mamahit yang sudah mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan kami yang berbakti pada hari lain? Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintah-perintahku." Salah satu perwujudan kasih kita kepada Allah yaitu menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan perintah-perintah itu termasuk 10 hukum Tuhan, hukum moral Tuhan, yang di dalamnya mengatur hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Seseorang yang mengatakan mencintai Tuhan, namun tidak mewujud nyatakan dalam kehidupannya, dia pendusta. Ini seperti ketika kita mungkin pacaran, kita kata, oh saya sangat mencintai engkau, tapi tidak diwujudkan dalam tindakan. Itu pembohong namanya. Nah, saya mau katakan kepada kita, jikalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, mari kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Saya bukan katakan, oh, saudara-saudara yang memelihara hari yang lain itu salah. Namun Alkitab dengan jelas mencatat bahwa hari ke-7 itu adalah hari istirahat. Hari yang Tuhan rancang khusus untuk mendatangkan sukacita. Mulai dari kejadian pasal 2 ayat 1-3 jelas bahwa pada hari ke-7 Allah berhenti. Allah kuduskan, Allah berkati hari itu. Dia jadikan spesial. Karena itu, kita yang spesial juga harus merayakan hari Sabat itu. Nah, ada ayat lain juga yang memberikan rekomendasi. Mungkin jika kita, katakanlah, kita belum mengetahui kebenaran ini, apakah kita salah ketika kita tidak merayakannya? Yang berbahaya yaitu ketika kita mencari kebenaran, kemudian kita temukan kebenaran itu, tapi kita tidak mempraktekannya. Ini yang Tuhan katakan, dia akan nantinya dihukum. Karena jelas, jika kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Sejujurnya, banyak mungkin orang-orang yang sedang meneliti Alkitab, yang sedang menemukan permata-permata berharga, yang tadinya mungkin kita tidak ketahui. Karena itu saya mau ajak kita untuk membuka pintu hati kita. Lihatlah kebenaran Alkitab. Jika benar-benar saudara mengasihi Yesus, saudara akan menyatakan itu lewat tindakan saudara. Dan apakah salah atau tidak, saudara yang nantinya akan memutuskan. Saudara sedang mengikuti Yesus dengan cara yang benar atau tidak. Karena Markus 2 ayat 27-28 jelas. Yesus katakan sendiri bahwa dia sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Anda boleh buka di rumah kemudian baca. Yesus sendiri mempraktekkan itu. Kebiasaan Yesus, Lukas 4:16 jelas. Dia pada setiap hari Sabat dia ada di rumah ibadat. Dengan alasan, oh hari lain kan kayak boleh jadikan itu hari Sabat. Ya, boleh Anda jadikan hari istirahat untuk Anda. Tapi kita harus siapkan hari yang khusus, yang memang Tuhan sudah khususkan sejak dari penciptaan. Dan itu akan berlangsung sampai di dalam kerajaan surga. Jadi kepada Bapak Mamahit,
Mari baca Alkitab, buka hati Anda, kemudian lihat penjelasan-penjelasan dalam firman. Anda akan temukan bahwa mulai dari kejadian, mulai dari penciptaan sampai pada penciptaan kembali di dunia baru, ternyata Sabat itu tetap dirayakan. Apakah salah atau tidak? Coba ketuk pintu hatimu dan baca. Dan saya percaya saudara akan temukan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Mungkin saudara yang lain akan tambahkan. Baik, terima kasih. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan raise hand atau angkat tangan. Oh, Pastor Sam dulu. Silakan Pastor Sam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pendeta Mumek. Jadi kalau pertanyaan Bapak Mamahit katakan sepenting apakah Sabat dalam kehidupan kerohanian seseorang, lebih khusus kehidupan kerohanian orang Kristen, sangat penting Bapak Mamahit. Saya mau kasih tahu bahwa dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu sudah dinyatakan tentang Sabat. Walaupun di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu tidak disebutkan secara langsung hari Sabat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita baca di situ dikatakan begini, demikianlah diselesaikan langit, bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Lalu apa yang dia lakukan pada saat dia berhenti pada hari ke-7? Ayat 3 mengatakan Allah memberkati hari ke-7 itu. Allah menguduskannya. Ya, tidak hanya memberkati tapi juga Allah menguduskannya. Jadi apakah hari ke-7 di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ini ada hubungannya dengan hari Sabat? Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 20 tadi ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Dan ingat, Keluaran itu juga yang menulis adalah Musa, artinya penulis yang sama dari kitab Kejadian. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 disebutkan di situ, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana kita mau hubungkannya dengan hari ke-7? Di ayat yang ke-10 dari Keluaran 20 dikatakan, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ya, jadi zaman daripada Adam dan Hawa, lalu zaman Musa sendiri, penulis daripada kitab Pentatuk, 5 kitab Musa, itu dia sudah menyatakan pentingnya hari Sabat, pentingnya hari Sabat. Lalu dilanjutkan ya oleh tadi dikatakan oleh Pendeta Mumek, Markus pasal 2 ayatnya yang ke-27 dan 28. Dan saya mau tekankan di sini adalah Markus pasal 2 ayat 28. Karena ayat yang ke-27 tadi Pendeta Jai sudah menjelaskannya. Jadi dikatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau saya mau balik itu kalimat, jadi setiap orang yang memelihara hari Sabat, Tuhannya adalah Yesus. Karena anak manusia yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Yesus itulah Tuhan atas hari Sabat. Jadi setiap orang yang memelihara hari Sabat itu Tuhannya Tuhan Yesus. Ya. Lalu tadi juga sudah dikatakan oleh Pendeta Mumek bahwa di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 itu menjadi satu kebiasaan Yesus. Ingat, Yesus itu bukan hanya manusia, tapi Yesus juga adalah Allah. Jadi kalau kebiasaan Yesus di bumi, dia kasih contoh tentang hari Sabat, itu satu hal yang mungkin dia lakukan di surga. Dan itulah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Hutapea di dalam Yesaya 66 tadi, ayat 22 dan 23. Lalu yang terakhir, kenapa penting? Setelah Yesus naik ke surga, hamba Tuhan Paulus di dalam ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita, Pak Mamahit, ya ini berarti Pak Mamahit bukan orang Advent ya, kalau saya lihat dari pertanyaannya ini. Kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kami, Gereja Advent, pelajarannya sekarang ini ayat intinya atau ayat hafalannya Ibrani 4 ayat 9. Masih tersedia satu hari penantian hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi kalau kita runutkan itu, kronologisan dari Kejadian, Keluaran, lalu di Perjanjian Baru sampai ke Ibrani itu tadi, Markus sampai Lukas sampai Ibrani, itu satu hal yang penting dalam kehidupan sejarah Alkitab, dan itu menjadi satu hal yang penting bagi kehidupan kita sekarang ini. Lalu pertanyaan yang berikut adalah bagaimana dengan kita yang berbakti hari Sabatnya hari Minggu, apakah itu salah? Saya tidak mau katakan Bapak salah, tapi kita lihat
apa kata Alkitab. Jadi hari Sabat itu di dalam Alkitab disebut hari ketujuh. Sesuai penjelasan saya tadi. Ya, hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Permasalahannya sekarang, Bapak Mamahit, hari ketujuh itu ada orang yang menghitung hari ketujuhnya dari hari Senin dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ketujuhnya di hari Minggu. Tapi ada orang yang menghitung hari ketujuh itu dari hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu hari ketujuh. Nah, permasalahannya yang mana yang benar? Ya, ada orang menggunakan pakai bahasa-bahasa untuk menunjukkan Sabat. Kalau saya tidak pakai itu, ya. Saya hanya memakai 3 peristiwa yang Yesus alami pada saat dia ada di dunia, dan itu merupakan bagian daripada rencana keselamatan. Pertama, Yesus mati, lalu Yesus dikubur, lalu Yesus bangkit. Ya, Bapak Mamahit. Yesus mati, Yesus di dalam kubur, dan Yesus bangkit. Di dalam Alkitab, Yesus mati itu disebut hari persiapan. Lalu Yesus di dalam kubur itu sudah masuk hari Sabat. Lalu Yesus bangkit, ya, yang orang Kristen umumnya mengatakan itulah hari kemenangan. The first day of the week, bahasa Inggrisnya. The first day of the week. Nah, kita semua tahu, orang Kristen, orang Katolik mempercayai bahwa Yesus mati pada hari persiapan, itulah hari Jumat, Jumat Agung. Lalu Yesus mati itu adalah hari Minggu. Dalam bahasa Inggrisnya itu the first day of the week. Hari pertama pada mingguan itu, ya, bukan hari Minggu Indonesia, tapi mingguan. Hari pertama dalam mingguan itu. Jadi kita bisa lihat hari Jumat Yesus mati, hari Minggu, hari pertama dalam mingguan itu Yesus bangkit. Dan semua orang Kristen, orang Katolik percaya, Pak Pamahit. Di antara hari Jumat dengan hari Sabtu, di antara hari Jumat dengan hari Minggu, hanya ada satu hari, adalah hari Sabtu. Kalau Alkitab katakan hari kematian Yesus adalah hari persiapan. Kalau Alkitab katakan Yesus bangkit itu adalah hari kebangkitan, ya, Yesus bangkit. Di tengah-tengah itu ada satu hari namanya hari Sabat. Itulah hari Sabtu. Jadi Bapak, saya tidak mengatakan Bapak salah, tapi Alkitab mengatakan hari Sabat, hari ketujuh berdasarkan 3 peristiwa itu jatuh pada hari Sabtu. Demikian, terima kasih. Baik, ada lagi yang memberikan tambahan? Baik, silakan. Kalau tidak ada, kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Jerry selamat Sabat, kemudian Bapak Monang Haryanja selamat Sabat, Pendeta Poltak Siregar selamat Sabat, Ibu Siti Hasibuan selamat Sabat, Ibu Tina Yesa selamat Sabat, Bapak Jimmy Tandian selamat Sabat, Bapak Tunggul Sitohang selamat Sabat, Bapak Ramsis Mandua selamat Sabat, Pendeta Sabah Manik yang ada di Sidikalang selamat Sabat, Ibu Sinta Poyoh yang ada di Amerika selamat Sabat, kemudian Bapak David John yang di Jakarta selamat Sabat, Bapak Nimrod Little Noni selamat Sabat. Tuhan berkati kita. Kita masuk pada ketiga dari Bapak Heri Wala ada di Facebook. Untuk pelajaran hari Senin, apakah perhentian dan peristirahatan merupakan kata literal untuk Kanaan? Yang menjawab pelajaran Senin adalah pendeta siapa tadi? Pendeta Padang, ya? Senin, ya? Silakan Pastor Padang duluan, nanti ditambahkan yang lain. Baik, terima kasih Pastor Sony. Ada satu pertanyaan, apakah itu tanah Kanaan adalah literal? Ya, tanah Kanaan saya kembali boleh sampaikan lagi adalah tanah Kanaan yang mana yang dimaksudkan. Tetapi tanah Kanaan daripada di dunia ini kita tahu itu adalah tujuan daripada bangsa Israel keluar daripada Mesir. Tetapi yang dimaksud pelajaran kita di dalam pelajaran minggu ini adalah tanah Kanaan surgawi. Ketika kita berbicara tentang tanah Kanaan surgawi, maka itu tiba saatnya kepada tanah Kanaan surgawi perhentian, ya, perhentian. Maka apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, ya, mulai pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Heri Wala pada Sabat ini, kalau kita berbicara tentang perhentian, perhentian yang sesungguhnya adalah perhentian apapun yang saudara tekuni, saudara imani, saudara lakukan sampai pada hari ini, termasuk perhentian Sabat sekalipun,
Kalau itu saudara dan saya lakukan, perhentian Sabat saudara imani, saudara lakukan hanya sebatas karena mengikuti hukum Allah, tanpa merasakan perhentian Sabat bersama-sama dengan Kristus Yesus yang sebenarnya, maka saya pikir tidak ada perbedaan saudara dan saya dengan Sabat yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada zaman itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang perhentian, yaitu Sabat, lalu kita merasakan bahwa perhentian itu bersama-sama dengan Kristus, di sanalah kita mendapatkan kedamaian Sabat yang sungguh-sungguhnya, sukacita Sabat yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita menyucikan Sabat, ketika kita meyakini Sabat tanpa perhentian bersama-sama dengan Kristus, maka segala sesuatu itu, tujuan Sabat yang sesungguhnya, tidak akan pernah saudara dan saya dapatkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin bisa panelis yang lain bisa menambahkan kembali. Silakan, Pendeta Jusak, baru Pendeta Paul Jai. Baik, terima kasih. Dalam konteks Sabat ini, saudara, kalau kita berbicara bahasa di Kanaan sana, bahwa ada dua makna Sabat, makna ganda. Satu Sabat untuk hari ke-7 dan Sabat hari perayaan, hari perhentian untuk perayaan-perayaan Yahudi. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini yang membuat kita menjadi orang berpikir bahwa sudah kabur, bahwa Sabat itu Sabat yang mana. Saudara yang kekasih, dalam konteks ini kalau kita lihat bahwa di dalam ayat inti kita itu, Rasul Paulus menjelaskan masih ada satu Sabat, hari perhentian, karena ini adalah berlaku universal dan ini adalah berlaku sejak kekekalan dan sampai kekekalan, yaitu Sabat hari ke-7. Jadi Sabat-Sabat yang lain, hari-hari perhentian, perayaan-perayaan itu nanti akan berakhir. Kenyataannya, saudara yang kasih, sejarah gereja mencatatkan bahwa orang Israel yang telah menjadi kekristenan itu mereka meninggalkan Sabat-Sabat Yahudi, perhentian-perhentian Yahudi. Tetapi mereka hanya merayakan satu Sabat, yaitu Sabat penciptaan. Jadi ini mungkin yang saya bisa tambahkan, saudara yang kasih, supaya kita pahami kalau kita berpikir secara orang Kanaan pada zaman itu, bahwa mereka orang Ibrani itu memahami ada dua Sabat, Sabat hari ke-7 dan Sabat-Sabat perayaan-perayaan. Dan yang sudah berakhir, saudara yang kasih, adalah perayaan. Tapi dalam konteks Rasul Paulus berbicara dalam hal ini adalah dia berbicara bahwa Sabat ke-7 itu masih ada. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Pastor Sonis Tumorang. Silakan Pastor Jai, baru Pastor Jimmy. Terima kasih. Seperti tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya tujuan Sabat Tuhan berikan kepada kita, supaya kepada manusia, supaya manusia itu boleh merasakan berkat, mengingat pencipta dan juga sebagai lambang penebusan. Makanya apakah secara literal, dua-duanya boleh literal. Pertama, ya maksudnya mereka keluar ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian Kanaan yang diberikan oleh Allah supaya mereka bisa menguduskan Sabat itu. Itulah tujuannya. Lalu ya, dunia ini kan akan berakhir. Lalu ada tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga. Ya. Dan inilah sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Ibrani. Makanya siapa yang tidak menguduskan Sabat di dunia ini tidak akan masuk ke dalam perhentian yang Tuhan sediakan di sorga. Ya, jadi tidak main-main sebenarnya berbicara Sabat, karena itu sudah dimeteraikan oleh Allah, dicatat di dalam ya loh hukum itu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Ya, kalau berbicara mengenai Sabat, sungguh banyak ayat-ayat Alkitab yang sangat mendukung. Ya, jadi marilah kalau orang Israel sudah mencapai ya apa yang dijanjikan Tuhan ke tanah Kanaan duniawi ini, kita sekarang akan memasuki tanah Kanaan surgawi. Terima kasih. Terima kasih. Pastor Jimmy, ada mau disampaikan?
Oke, terima kasih. Jadi saya pikir cukup jelas apa yang sudah dibahas oleh sahabat-sahabat. Kita tahu bahwa benar perhentian yang dimaksudkan di sini juga bisa berarti secara literal, karena perhentian tempat dan waktu. Jadi ada dua hal. Nah, yang dibahas untuk pelajaran kita. Jadi kita tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi itu juga mengarah kepada Kanaan surgawi nanti dan hari Sabat yang dalam bentuk waktu di mana kita sedang dilatih untuk boleh cocok dengan suasana surga. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir. Datang, nanti kita akan lihat apakah ada masuk lagi. Dari Bapak Desi Lalahi dikatakan demikian. Mengapa Tuhan tidak campur tangan terhadap kebenaran minoritas? Dalam konteks Kaleb dan Yosua maksudnya ini ya. Pada masa sekarang ini. Jadi ini merefer kepada Kaleb dan Yosua kemarin benar dan 10 orang tidak. Contoh saat ini semua keputusan mengikuti mayoritas vote atau majority vote maksudnya ya, majority vote baik di majelis, baik di mana-mana, di konvensi. Padahal dulu Tuhan memilih hanya 2 votes dibandingkan yang 10 votes. Khususnya pada pemilihan konferensi dan daerah sekarang ini. Mohon dijelaskan. Nah ini kalau bicara mengenai siapa pertama ya, yang paling pengalaman lah dulu ya, yang paling senior. Pendeta Jai, silakan Mas Jai. Terima kasih. Kita harus melihat begini, berbicara konteksnya. Konteks pertama, kalau waktu 12 pengintai itu dikirim, itu Allah sendiri yang sudah menunjukkan kepada mereka. Mereka dibawa ke pimpinan Allah langsung. Ya, dan kita melihat apa yang sampai di sana bukan masalah voting. Di sana adalah masalah keyakinan. Di sana masalah kepercayaan kepada Tuhan, kepada pimpinan Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah menjanjikan kepada orang Israel harus sampai ke Kanaan. Karena itu adalah harta warisan mereka yang sudah disampaikan kepada Abraham lebih dahulu, ya nenek moyang mereka, kepada ya Yakub, kepada Ishak. Ya. Jadi ini sebenarnya hanya tinggal mencapai tempat itu. Tetapi ada orang yang memang tidak tidak ada hatinya di sana. Mereka lebih memilih. Ya, kita tahu banyak orang Israel yang berangkat dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan itu habis di perjalanan. Ya, ini berbicara iman kepada Tuhan. Kalau berbicara tadi tentang pemilihan itu beda lagi. Ya. Jadi kita harus bedakan konteksnya. Jangan sampai nanti kita yang membawa kepada semua. Ya. Kalau kita bicara pemilihan, sudah ada mekanismenya. Mekanisme itu harus diikuti. Ya. Di mana ada aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, aturan-aturan itu yang kita percaya juga atas pimpinan Tuhan kepada umatnya. Ya, ini harus dibedakan. Jadi jangan disamaratakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Senior kedua, mungkin Pendeta Padang. Silakan. Ada masukan? Biar semua kebagian. Ayo. Ya, tidak jauh berbeda. Cukup bagus apa yang disampaikan oleh Pendeta Jai. Saat ketika utusan kepada tanah Kanaan yang Tuhan sendiri yang mengutus dengan situasi apa yang dilakukan di dalam organisasi kita saat ini. Kembali kepada Pendeta Sonia. Lalu yang ketiga, yang lebih senior, Pendeta Jusak Kutapea. Baik, terima kasih. Ketika bangsa Israel disuruh mengintai tanah Kanaan, bukan mereka lihat kesusahan, tapi Tuhan menyuruh mereka bahwa melihat kebesaran Tuhan atas mereka. Jadi, yang saya mau katakan, saudara yang kasih, kedengaran suara saya? Ya. Kedengaran, Pastor Tumorang? Jelas. Jadi Israel dalam konteks ini sudah yang kasih dalam Yesus Kristus bahwa mereka harus melihat, yang 2 orang ini melihat betapa hebatnya Tuhan mereka. Yang 10 orang melihat bahwa betapa dangkalnya iman mereka.
Jadi dalam konteks ini berbeda dengan pemilihan, saudara. Karena Tuhan sudah katakan inilah tanah itu. Kalau Tuhan juga sudah memilih, sudah katakan Pendeta Sony Situmorang inilah satu-satunya calon ketua UNI, ya mungkin dia harus kita pilih jadi ketua UNI kalau Tuhan yang bilang. Terus yang menjadi pertanyaan, dari mana yang menubuatkan hanya dia calon ketua UNI? Karena itu yang jadi masalah. Bukan hanya seorang mayoritas. Jadi dalam konteks ini, kepada Bapak Silalahi bahwa pemilihan itu adalah, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, ketika Musa, dia katakan carilah, dicari Pak. Maka setelah itu dibuang undi di atas mereka. Supaya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Jadi ini satu hal yang berbeda dalam konteks ini. Pertanyaan berikut, saudara yang kasih, khusus Pak Silalahi, apakah Tuhan terus campur tangan? Dikatakan sebagaimana 40 hari yang kau mengintai Israel, tanah Kanaan itu, 40 hari juga kau harus berjalan di padang belantara. Tuhan campur tangan, tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Orang yang 10 orang ini langsung ditampari semua. Nggak begitu caranya, saudara yang kasih. Tuhan mengizinkan cara berpikir kita gunakan. Itulah hebatnya Tuhan itu, memberikan kita kebebasan untuk memilih. Joshua dan Kaleb memilih, melihat tanah Kanaan itu, bahwa inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang 10 orang lagi adalah mereka melihat betapa ngerinya tempat itu. Itu aja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pastor semua. Oke, Pendeta Jimmy Mumek, silakan. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang luar biasa dari Pak Silalahi. Mengapa Tuhan tidak campur tangan terhadap kebenaran minoritas? Apa betulkah Tuhan tidak campur tangan dengan kebenaran minoritas? Ini digambarkan Kaleb dan Joshua. Sebenarnya berapa orang yang ditentukan untuk mengintai? Mereka lah yang dipilih. Kan? Ada 12 yang dipilih, namun hanya 2 orang yang mau menyaksikan kebenaran. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan menetapkan ada 12 pengintai, tapi yang dipilih cuma 2. Yang memilih untuk menyaksikan kebenaran hanya 2. Sekarang, kalau konteksnya pemilihan, apakah Tuhan tidak bersama-sama dengan pemilihan ini? Ketika dimulaikan pemilihan, dimulaikan dengan doa. Dimulaikan dengan doa. Mungkin ada yang berpikir, oh, sepertinya yang minoritas ini tidak jadi, dan lain sebagainya, dengan alasan-alasan lain. Tapi saya berpikir bahwa Tuhan akan selalu campur tangan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan yang minoritas. Karena pada akhirnya, kita akan dikenal dengan yang minoritas. Kan umat yang sisa. Umat yang sisa. Mungkin saat ini, fenomena yang kita lihat sepertinya, oh, kenapa yang mayoritas yang selalu menang, dan sepertinya dalam tanda kutip. Ini mungkin cara berpikir kita. Tapi saya percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan yang minoritas. Karena buktinya Tuhan memilih kelompok yang kecil. Bahkan sampai nubuatan kitab Wahyu, Tuhan memilih, ya, sudah dipilih lagi dari yang sedikit. Jadi mari tetap kita percayai bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan semua. Karena Tuhan yang pilih, nanti Tuhan yang akan tentukan nanti kemudian. Musadiki kabanya, yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih. Oke, terakhir, Pendeta Sam Sumampo, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Pak Silalahi, kita harus percayai bahwa Tuhan bukan tidak campur tangan, tapi seperti Pendeta Yusak tadi katakan, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Saya mau kasih satu ayat kepada Bapak Silalahi, yaitu Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat dari peristiwa ini,
sepertinya minoritas ini kalah ya. Sepertinya, bukan sepertinya, ya itulah faktanya. Bahwa dua utusan ini tidak didengar. Karena mereka tidak percaya akan kuasa Allah yang sudah mereka lihat. Sudah menjadi manifestasi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bimbingan Tuhan sudah mereka lihat, tapi mereka karena tidak percaya. Ya, tidak percaya. Lalu yang berikut pertanyaannya, ini bagaimana sekarang dengan pemilihan-pemilihan? Jadi kita harus mengerti juga Pak Silahi, bahwa apa yang sudah ada di dalam sistem gereja kita harus percaya itu semua sudah berdasarkan Alkitab. Tetapi di dalam sistem itu dapat digunakan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga mereka menggunakan sistem itu, ya, memanfaatkan sistem itu untuk menggolkan mereka punya tujuan, dan itu memang menjadi kendala bagi kita, karena yang mayoritas pasti menang. Dan berbicara tentang tadi seperti Pendeta Mumo katakan, memang kita ini minoritas. Ya, kalau kita hanya memandang dari planet di mana kita tinggal, kita adalah umat yang sisa, namanya sisa, pasti minoritas. Tapi saudara percaya ke tidak? Ya, berapa banyak sebenarnya di alam semesta ini yang masih benar. Malaikat di surga kan hanya sepertiga saja yang terbabit oleh bujuk rayu setan. Sepertiga, masih ada 3/4. Lalu hamba Tuhan Nyonya White, ya kita tahu di dalam tulisan-tulisannya terinspirasi, masih banyak Adam dan Hawa, artinya bumi-bumi yang lain yang tidak jatuh dalam dosa. Kalau kita mau kumpulkan semua, mayoritas kita. Ya, kalau kita yang sekarang umat yang sisa ini bergabung dengan mereka nanti sebagai umat-umat Tuhan yang setia dan benar, kita ini mayoritas. Jadi sekali lagi, bukan Tuhan tidak campur tangan di dalam hal 12 pengintai itu, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-umatnya di dalam penyembahan kepada Allah, supaya tidak ada yang namanya diktator. Allah itu diktator, karena itulah isu yang digembar-gemborkan oleh setan. Tapi biarlah kita menyembah dengan memang kerelaan hati, sukacita. Itu yang saya dapat berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada semua panelis yang telah menjabarkan dengan sangat baik dan menjawab pertanyaan secara simpel. Dan bila mana saudara masih memiliki pertanyaan, tunggu hari Jumat depan atau tulis di kertas Anda, sampaikan pada hari Jumat depan supaya para panelis ini akan menjawabnya pada Jumat depan. Akhir kata, kami mengucapkan selamat sahabat, selamat belajar, dan juga sebelum berpisah, saya akan mengucapkan selamat sahabat kepada Ibu Naomi Heumase dari Sukabumi dan Bapak Willy Barsitemyang dari Jakarta, dan para viewers lainnya yang hadir di Facebook dan juga YouTube Delay. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran sekolah sahabat ini, kita akan mengucapkan selamat sahabat dalam bahasa masing-masing dari panelis kepada para pemirsa. Dengan supaya demikian mereka akan boleh merasakan. Coba bahasa masing-masing atau bahasa yang Anda tahu. Kita mulai dari statement ada? Siapa? Closing statement. Oh, itu bagusnya acara ini karena sudah lama saya dibimbing. Kita akan dengarkan closing statement dari masing-masing peserta. Dimulai pelajaran hari Minggu Pendeta Jusaku Tapia. Silakan Pastor. Terima kasih Pastor Sonis Tumorang dan seluruh pemirsa sekalian yang kami kasihi. Tuhan tidak memilih kita di tempat. Saya sudah katakan tadi bahwa orang Israel itu sebenarnya dipanggil dari pusat peradaban waktu itu ke satu tempat yang menurut orang itu bukan tempat yang paling baik. Tapi pada akhirnya itu adalah tempat yang paling strategis. Allah selalu tempatkan kita di tempat yang terbaik. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi saksinya. Saudara yang sekalian juga yang hadir pada malam hari ini, dimanapun saudara tinggal, bahwa Allah punya rencana bagimu menjadi saksi dimanapun engkau berada. Menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah Khalik pencipta kita, dan Tuhan itu adalah Tuhan akan hari Sabat. Sehingga kita juga mengajak orang untuk menguduskan hari Sabat. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Sonis Tumorang. Silakan, pelajaran hari Senin.
Pendeta Cinar. Baik, bagi sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, baik di live Facebook dan juga di YouTube, terima kasih pada pelajaran pada malam hari ini. Satu pesan yang dipesankan oleh Kristus bagi kita, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ketika melalui perhentian yang Tuhan sediakan, Tuhan tawarkan bagi saudara dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Jangan keraskan hatimu. Terimalah dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga perhentian yang sesungguhnya bukan hanya di dunia ini, tetapi perhentian di surga bersama-sama dengan Kristus menjadi bagian saudara dan juga bagian kami, bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Sam, silakan. Baik, terima kasih. Closing statement saya sehubungan hari Selasa, pelajaran hari Selasa. Hari ini jika kamu dengar suaranya, saudara-saudaraku, hari ini adalah undangan, adalah panggilan Allah kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, ambil kesempatan istimewa ini untuk membuat satu keputusan supaya kita tetap setia. Dan jangan tunda-tunda waktu itu. Karena hari ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat Sabat. Pastor Jai, silakan Pastor Jai. Terima kasih. Saya senang karena judul sekolah sahabat yang dikasih kepada saya memasuki perhentiannya. Harapan saya buat kita jangan ada yang ketinggalan di dunia ini nanti. Supaya kita bertemu dengan Tuhan kita di sorga. Itu sebabnya sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa tentang hari ke-7 ya, pernah dikatakan bahwa Allah berhenti pada hari ke-7. Dan dalam nas ini kita membaca, jadi masih tersedia satu hari perhentian hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi sampai ketemu nanti di hari perhentian yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati. Baik, Pendeta Jimmy Mumek, silakan. Sementara Tuhan mempersiapkan istana-istana bagi kita, marilah kita persiapkan tabiat kita sesuai dengan tabiat sorga, termasuk kebiasaan kita untuk mengikuti hari Sabat. Karena sementara kita mempersiapkan diri kita untuk masuki sorga, tempat perhentian kekal, kita juga harus merayakan Sabat di dunia ini. Karena inilah yang akan mempersiapkan kita juga masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Sabat. Amin. Baik, terima kasih kepada para pemirsa di rumah. Singkat jelas masing-masing sebelum berdoa nanti yang akan disampaikan oleh Pendeta Jusak Hutapea. Masing-masing mengucapkan selamat Sabat dalam bahasa atau dialek yang diketahuinya. Jadi santai aja, lambat aja, jangan buru-buru. Silakan. Pertama Pastor Jai. Yahobu Sabato, Talifu Sefefu, Yaifahobu Italowalangi. Selamat Sabat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pastor Cinar Padang bahasa dairinya. Selamat Sabat, mendai kita Karina, jua-jua Tuhan mau memasuk-masuk. Pastor Jusak Hutapea bahasa Batak Toba yang lagu botinya. Silakan. Buka mic. Horas, selamat Sabat. Tuhan masuk-masuk kita saluhutna. Mau lihat teh. Pastor Jimmy bahasa apa yang diketahuinya. Jangan bahasa Indonesia. Oke, happy Sabat. God bless all. Pastor Sam, silakan Pastor Sam. Selamat Sabat, wis neno nokan kit. Bahasa Kupang itu ya. Oke, akhir kata yang mengucapkan sama Sabat. Sampai ketemu pekan depan. Dan tepat pukul 7 kita akan mulainya. Kita akan berdoa. Kita minta Pastor Jusak untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah tuntut dan peliharakan kami sepanjang diskusi ini. Biarlah pelajaran yang telah kami sampaikan membawa umat-umat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti program ini,
sehingga mereka mempersiapkan diri untuk mengajarkan sekolah sahabat pada besok hari, dan sehingga diskusi itu membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Sepanjang malam ini kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu, biar roh-Mu kiranya menuntun kami sepanjang hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi sama-sama kita ucapkan sama sahabat ya. 1, 2, 3. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Sahabat.